berilmu. Saya izin yang saya hormati kepala sekolah sebagai top leader di sekolah kita. Saya sebelum nanti praktek untuk mengisi PMN, karena itu tujuan utama dari pertemuan kita. Namun sebelum ke sana, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali program kita yang sudah kita laksanakan, yaitu tentang budaya positif. Nah, dari pantauan dari kepala sekolah kemudian tim, bahwa masih banyak dari kita belum melaksanakan itu. Mudah-mudahan setelah nanti diseminasi ini kita semuanya bisa melaksanakan, terutama dalam hal menyelesaikan masalah dengan peserta didik. Jadi ada beberapa yang harus kita sepakati Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Namun sebelum ke sana, coba Bapak Ibu yang punya pasangan duduknya, itu silakan salah satu orang itu mengepalkan tangan. Ya, yang satunya lagi coba bujuk untuk membuka tangannya. Bagaimana caranya? Mau apa enggak? Silakan. Ya, kepalkan tangan, pertahankan itu, dan kawannya itu membujuknya. Bisa enggak membuka kepalan tangan kawannya itu? Dengan cara apapun. Ya kan? Nah, silakan. Jadi kepalan tangan ini adalah seolah-olah seperti itulah kasus-kasus yang selama ini kita hadapi terhadap anak didik kita. Kenapa hari ini kita melihat tidak mau berubah-ubah mereka? Rupanya mereka itu memiliki tujuan tersendiri. Kita nggak tahu tujuannya apa, dan nggak pernah kita tanya. Yang ada hukuman terus. Sehingga kita nggak tahu maksud dia itu apa yang terjadi di rumah kita nggak tahu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu untuk itu ada 40 menit ke depan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi nanti mengenai budaya positif yang hendak kita laksanakan. Sebenarnya sudah banyak di kita. Salah satunya adalah menyambut siswa pagi hari. Itu adalah budaya positif yang sangat baik untuk sekolah. Cuman itu pun baru dilakukan beberapa orang. Saya paham Bapak Ibu semua pengen untuk melakukan itu, tapi ada kendala-kendala khusus yang mungkin Bapak Ibu hadapi di rumah. Bapak Ibu kepala sekolah juga memahami itu, karena memang ada sebagian kita itu nggak bisa datang cepat. Mungkin anaknya yang kecil atau bapaknya yang kecil. Ya kita nggak tahu, ya kan? Nah ini kepalan tangan itu adalah kasus yang selama ini kita tangani sama anak-anak. Mereka dengan cara apapun nggak akan dia berubah kalau kita masih memiliki ilusi-ilusi yang selama ini kita terapkan. Ilusi apa? Ilusi hukuman. Ilusi yang kita anggap baik itu hukuman itu. Ilusi sanksi dan sebagainya. Justru ketika kita memberikan itu memang berubah pada saat itu. Tapi begitu balik badan kita, maka balik lagi seperti semula. Karena kita nggak mengetahui apa penyebabnya itu. Belum pernah kita tanya sedetail mungkin. Saya yakin ada alasan-alasan khusus anak-anak itu melakukan hal seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol itu. Bapak Ibu kan kalau dikorek kehidupan kita, atau salah satunya adalah ketika kebiasaan kita masuk kelas itu terlambat, itu kalau kita memang nggak terbuka dengan orang lain, kita nggak akan tahu. Seyogianya kita akan cerita kepada siapa misalnya yang kita percaya, apa masalah yang timbul di situ, maka solusi akan muncul. Nah kalau kepalan tangan itu juga tetap kita kekeh untuk mempertahankan, maka sampai kapanpun kita nggak akan tahu masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Itu salah satunya. Makanya keterbukaan itu ketika masalah-masalah muncul begitu, tim pembelajaran, tim rekan sejawat itu bisa membantu sebenarnya. Memang kadang-kadang kita masih sibuk dengan urusan kita masing-masing. Nah ini, jadi perubahan paradigma teori kontrol itu, ilusi kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Dalam mengontrol kegiatan-kegiatan siswa kita masih bersifat sebagai pengontrol saja, belum menjadi manajer. Kalau manajer kita mencontohkan. Coba bayangkan Bapak Ibu selama ini ketika kita menghardik, terus mengontrol, mengajak, susah nggak anak-anak?
Perasaan Bapak Ibu nih, jujur aja nggak apa-apa. Kan kita aja. Susah kan? Susah karena kita tidak mencontohkan. Coba Bapak Ibu mencontohkan. Saya yakin bisa. Walaupun tidak 100% karena semuanya itu butuh waktu dan tahapan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kalau kita kritik, kita salahkan, kita tegur di depan umum, seolah-olah itu yang paling bagus. Padahal enggak, justru disitulah rasa pemberontak anak-anak malah. Bisa seperti itu, tapi empat mata. Itu pun empat mata pun bahasanya ya harus bahasa sebagai orang tua dan anak. Dan itulah yang diharapkan anak-anak kita di sekolah. Sedangkan di rumah, dia nggak dapat itu. Makan saja mereka dimarahin. Lagi makan dimarahin. Jadi dia mencari kekosongan itu di gurunya. Ketika masuk ke sekolah dia tidak dapat pemenuhan hasrat itu, dia akan berontak lagi. Maka pagar setinggi apapun sekolah kita ini, kalau anaknya itu masih seperti itu, cara penanganan kita juga masih seperti itu, maka tetap akan dilompati. Karena seyogianya yang dipagarin itu adalah hatinya, bukan fisiknya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita menganggap bahwa yang sifatnya nilainya positif itu semuanya bisa untuk anak. Padahal tidak semua anak bisa. Dia memiliki karakter yang berbeda. Sangat berbeda karakternya. Nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu satu keluarga, jangankan nggak kembar saja itu beda. Apalagi kita itu nggak pernah mendidik dengan orang tua yang sama. Jadi kalau kita bawakan ke emosi, nah itu memang susah sendiri. Ketika kita sudah menggebu untuk merubah ini, maka dalam agama itu diajarkan pada kita, kamu hanya dibutuhkan atau disuruh untuk berusaha. Sedangkan yang merubahnya itu adalah Allah. Maka usahanya itu ya tetap kita nasihati walaupun dia tidak berubah. Seperti itu. Kecuali udah mentok dia nggak mau apa-apa. Udah ada cara lain. Itu dengan diskusi dengan orang tuanya. Ya sebaiknya kita udah cocok sebenarnya penanganan di sini. Sudah bagus. Nah, kita pindahkan misalnya kan. Itu kan nggak pernah dikeluarkan dengan tidak hormat. Tetap dikasih solusi yang terbaik untuk anak. Nah itu. Terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya tidak harus. Pemaksaan itu kan pertama-tama ya memang nggak enak. Tapi artinya memang zaman dulu memang pendidikan yang diajarkan ke kita itu pertama kan memang disiplin anak-anak. Pemaksaan, setelah itu baru kebiasaan. Tapi hari ini nggak, mungkin budayanya nggak ada lagi seperti itu. Jadi terutama di usia SMA itu adalah teman sejawat. Teman sejawat itu artinya kita ngajak ngobrol lah. Cuman ada memang yang usia anak-anak di SMA kita ini, salah satunya itu dia masih terbawa dengan usia SD dan SMP. Perlu elus-elusan, cuman kan nggak layak juga, sudah badan sudah sebesar itu kita elus-elus ya kan. Artinya mungkin dengan kata-kata gitu Pak Nanda ya. Nah berarti dengan budaya positif Bapak Ibu, nah, suasana positif yang sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran itu kita sudah melaksanakan di sini melalui kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh kepala sekolah. Rapat baru-baru ini kan kita diwajibkan malah untuk menyambut siswa di gerbang. Itu efeknya sangat luar biasa. Kita bisa ngobrol anak-anak pagi hari itu secara langsung. Oh selama ini kita cuma ngobrolnya ketika ada kasus, tapi ketika di gerbang itu kita kepada siapa saja jumpa. Terserahlah basa-basinya apa. Mau nanya terserah, mau nanya ayahnya, sholatnya, ibunya, terserah. Yang penting ada basa-basinya. Nah itu, usahakan untuk kompak seperti itu. Kalau sempat kita puari sampai ke lapangan voli itu, nah itu menjadi perubahan bagi anak-anak. Walaupun tidak 100%, artinya usahanya sudah ada. Dan budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berbeda pada peserta didik. Nah kebiasaan ini, gak boleh kebiasaan itu yang kita tanamkan itu hanya menguntungkan di kita.
pendidikan itu, kebiasaan itu harus menguntungkan ke peserta didik. Kadang-kala kan pemikiran itu nggak menguntungkan kita, maka nggak kita jalankan. Nah, harus sesuatu yang menguntungkan peserta didik walaupun kita nggak untung, itulah yang harus tetap dijalankan. Itu ciri budaya positif yang memang berpihak pada peserta didik. Kemudian tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Ini kan tiap hari saya juga sebagai guru kemarin kebetulan nggak piket lah, cuman saya lihat anak-anak itu susah kali baris, piketnya hanya itu saja. Jadi kadang-kadang muncul emosinya, karena itu manusiawi. Kita itu manusiawi kalau emosi, tapi kalau dor-doran emosi itu nggak manusiawi lagi. Itu sudah nafsu amarah dan awu ama itu udah menyatu di situ. Nah, jadi artinya sekali-kali boleh, tapi tidak boleh terus itu mendarah daging menjadi satu budaya positif di sekolah satuan pendidikan seperti kita ini. Jadi harus kita ajak bicara anak-anak. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi. Jadi ada konsekuensi yang harus diterapkan tetap. Tidak harus dengan marah. Misalnya kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita susun. Bapak Ibu guru itu wajib memiliki keyakinan belajar setiap mapel. Nanti bagi yang wali kelas punya keyakinan kelas. Itu wajib ada supaya setiap hukuman itu konsekuensi bisa kita jalankan. Karena konsekuensinya itu bukan dari kita, tapi dari mereka yang mengusulkan sendiri. Jadi ketika konsekuensi itu dijalankan, tidak ada rasa keterpaksaan ataupun sakit hati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal. Yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Udah bolehlah kamu nggak sekolah besok, tapi bawa dulu bakso 5 bungkus misalnya. Itu kan sogokan. Nah, sogokan. Boleh remedial, besok bawa sapu, bawa ember, tapi bukan untuk kepentingan anak-anak, tapi untuk kepentingan pribadi di rumah. Itu juga nggak boleh. Itu secara sosial, secara agama besar lagi itu nggak bolehnya. Nah, jadi hukumnya malah ke haram jadinya, karena itu kan untuk kepentingan umum. Jadi ke sana. Nah, rata-rata kita ketika kita memberikan menjalankan budaya positif ini dengan ancaman. Ancaman inilah yang kadang-kadang justru malah mengerdilkan jiwa peserta didik. Memang orangnya itu juga. Makanya konsekuensi tadi juga harus dijalankan ketika kita ancaman itu tidak dibolehkan, konsekuensi itu kita jalankan. Kesepakatan bersama. Nah, tujuan dari budaya positif itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Kalau budaya positif itu bisa kita jalankan, maka otomatis ini ke-6-6-nya ini bisa terwujud lah di kita ini. Nah, merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi diri sendiri itu hal utama atau hal awal ketika kita belum memerintah orang lain. Ketika diri sendiri itu sudah memerintah diri sendiri itu semuanya dari kita, maka nggak perlu lagi perintah ke orang lain karena semuanya mengerjakan. Artinya kesadaran diri. Termasuk pikir lingkungan, kalau sudah sadar ini, yang laki banyak kali nggak sadar. Nggak usah anak-anak, kita pun banyak masih belum tuh, bukan nggak sadar ya, belum. Kalau lewat WC anak-anak lagi ngumpul tuh, kok ya diusir. Nah, atau ketika di kelas anak-anak permisi, itu tanya dulu dia, jangan iya, karena di situ nanti konsekuensi itu nggak bisa dijalankan. Nah, udah pasti itu kalau yang suka permisi, baru saja 5 menit masuk udah permisi, itu pasti ada sesuatu. Maka tanggap dengan suasana seperti itu diperlukan bagi kita seperti itu, bagi guru lah. Nah, ini salah satu contoh, ya kan, keyakinan ini kebiasaan budaya positif. Kita udah jalan alhamdulillah. Tinggal itu sepakati dengan anak-anak. Kalau memang Bapak Ibu berani buat kesepakatan itu gurunya juga.
Kalau saya terlambat, ya buat konsekuensinya apa? Jangan kita pun terlambat terus ngasih hukuman anak-anak. Kira-kira dia mendengarkan nggak dengan genggaman tangan tadi? Ada di situ. Yang diperlukan anak-anak adalah contoh tadi. Ini anak generasi Z. Dia nggak mau membayang-bayangkan. Dia harus real nampak. Kalau dibayangkan itu zaman kita sekolah dulu. Komputer itu kayak gini, bayangkan kabelnya ini, program mode-nya gambarnya ini, bayangin. Kalau hari ini real, Bapak Ibu, anak-anak makanya nggak mau apapun. Ketika kita belajar itu bosan di dalam kelas, maka butuh tindakan real. Supaya nggak bosan dalam kelas. Terserahlah apa mau realnya. Ya kan? Nah ini kesempatan belajar. Saya dengan anak-anak di kelas seperti ini, masuk tepat waktu, menyimak ketika guru menjelaskan. Nanti ada konsekuensinya yang kita tetapkan dengan anak-anak. Bertanya jika belum memahami penjelasan, jangan berbisik-bisik dengan kawan sebelahnya, karena kawan sebelahnya itu belum tentu dia memahami. Kemudian menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif, mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, apa nanti konsekuensinya? Ada, kita buat. Menyapu kelas sebelum pembelajaran dimulai atau sepulang sekolah. Boleh permisi namun hanya 4 menit, dan itu pun dibatasi hanya 1 orang. Itu pun lihat-lihat orangnya, kayak itu panjangnya seperti itu. Jadi aturan yang dibuat itu artinya tidak serta-merta begitu ini langsung diizinkan kan, tapi lihat dulu kondisi situasi anak-anak itu seperti apa. Nah ini contoh-contoh lain, saya kira banyak Bapak Ibu sudah membaca juga, karena di PMM yang Bapak Ibu buka itu semuanya isinya itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca topik-topiknya ada di situ. Jadi hari ini alhamdulillah insya Allah sampai nanti ini kita buka dulu PMM, ada yang Bapak Ibu terlalu berat untuk mewujudkan itu masih bisa dirubah. Tapi harus dikirim dulu. Harus disepakati dulu baru bisa dirubah. Kan sama Ibu Kepala Sekolah sudah disetujui. Maka Bapak Ibu harus klik dulu, sepakati baru bisa dirubah. Nah itu. Kalau dia tadi kami diskusi sebelum mulai ini topik, karena saya pun tadi salah klik ya topik. Topik itu berarti kalau sertifikatnya wajib dari PMM. Topik ini bakalan lama itu, karena ini antrinya ribuan bahkan jutaan mungkin seluruh Indonesia. Tim penelaannya masih terbatas, baru perekrutan. Kenapa? Menu apa diklat tadi ya Bu ya? Diklat ya? Menu diklat saja. Diklat itu seperti ini, maksudnya pelatihan biasa. Nanti Ibu Kepala Sekolah ya BIMTEK. Ibu Kepala Sekolah yang naikkan itu sudah berlaku. Cuman hanya 4 poin. Jadi kalau mau berarti lebihin. Nah lebihin. Jadi sering-sering kita buat seperti ini gantian. Saya rencana Bu Kepala nanti kita buat komunitas belajar di PMM itu. Jadi webinar pun bisa kita laksanakan. Insya Allah sepulang saya nanti dari Tagengon, kita buat komunitas di PMM itu, anggotanya kita semua. Jadi bisa kita buat selama 1 tahun dan tahun berikutnya kalau kita masih hidup. Nah dari situlah kita ini. Ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia, saya kira kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak-anak ini kenapa masih seperti itu? Ada kebutuhan bertahan hidup dia. Kenapa dia terlambat terus? Rupanya di rumah itu kalau dia nggak terlambat nggak bertahan hidupnya. Contohnya apa? Misalnya menjaga mamanya. Dan nggak semua tapi ada kasus lain, broken home. Jadi artinya hidup dia itu udah hancur selama ini. Tapi makanya itu komunikasi tadi perlu dijalankan. Nah, restitusi tadi perlu dijalankan supaya kita tahu apa masalah sebenarnya. Nah, itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selama ini kan kita cap anak-anakku, kamu memang dari dulu dari kelas 1 memang berkasus terus. Langsung hancur berarti. Jadi jangan dibuka lagi kasus lama kalau sekarang sudah di kelas 3. Kenapa bisa naik kelas? Ini dikait-kaitkan dengan kasus lama, anaknya sudah di kelas 3. Kalau mau dikaitkan dulu kelas 1 mau naik kelas 2 itu tinggalkan kelas 3.
Kalau diungkit-ungkit di depan umum lagi sakit hatinya. Kita aja lah orang dewasa, nggak usah anak. Kira-kira kalau ditegur di depan umum sakit nggak kita? Sakit, nggak usah di depan umum, di WA pribadi pun timbul rasa sakit itu masih. Itu manusiawi memang, manusia seperti itu. Dia nggak siap, kecuali Rasulullah. Rasulullah itu dicuci hatinya. Oh, kita siapa yang mau cuci? Bahkan setiap nanti itu dosa yang numpuk terus di hati. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan anak-anak nggak sama. Saya saja ini sekarang lagi mengajak anak-anak itu karena sudah sangat jenuh dia dengan belajar, maka saya terapkan ini membuat TP. Apa hubungannya dengan belajar? Protein. Jadi saya kaitkan dengan pelajaran protein di kelas 3 ini. Senang mereka. Besok kalau jadi ini malah katanya mau digoreng bawa nasi atau sambal. Diburu kalau mau nimbrung besok kemari. Nah itu, yang udah jadi itu di dalam. Senang mereka. Nah itu. Jadi apa namanya? Pembelajaran terapan, karena itu yang dibutuhkan skillnya anak-anak sekarang. Jadi nggak perlu terus teori panjang lebar, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Di ruangan ini aja Bapak Ibu, paling yang agak suka kimia itu yang pelajaran kimia. Yang pelajaran kimia pun belum tentu dia suka kimia, karena tuntutan pekerjaan maka dia kimia. Bapak Ibu selalu saya paksa kimia semuanya nggak suka. Kan beda-beda kita kemampuan kita. Seperti itu juga anak-anak di kelas. Jadi semuanya nggak bisa kita jadikan guru. Ada yang jadi buaya, ada yang jadi ikan, macam-macam di situ. Nah, jadi pemaksaan-pemaksaan seperti itu kita harus memahami bahwa ketika kita mengajar, kebutuhan belajar murid itu harus kita deteksi. Nggak bisa kita serempet, bahkan sampai ke nilai pun saya pernah ngintip itu sama. Nggak mungkin sama nilai. Ya, minimal beda-beda dikit lah. Nah itu harus cerdik kita sebagai guru. Jangan, maksudnya bukan menyalahkan ya. Mungkin karena ada. Jangan lagi nilai itu sama. Bedakan dengan anak yang rajin, anak yang memang betul-betul mau belajar, itu beda. Supaya penghargaan itu ada. Dan konsekuensi juga ada gitu. Ini PR nggak pernah buat misalnya. Hadirnya pun selalu telat. Tapi nilainya sama dengan anak yang memang belum bel pun sudah duduk di depan. Belum disuruh ngumpul PR sudah dikumpulkan. Harus beda. Nah itu. Itulah pembedaan kemampuan di satu kelas. Nah, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi setiap manusia itu nggak pengen senang. Hari ini gajian baru artinya senang semuanya. Kalau belum, udah pasti timbul masalah. Tidak hanya di sini, di rumah, di orang yang tukang nagihnya lah, macam banyak. Nah ini posisi kontrol guru kita ini selama ini, ya kan, membuat rasa bersalah. Penyebab kamu lah, makanya jadi seperti ini. Rasa bersalahnya seumur hidup. Nah ini menghukum terus. Apakah teman itu artinya untuk tidak ada nanti menghukum kalau teman. Dia hanya ngobrol-ngobrol biasa. Kalau mampu dia bantu, kalau enggak. Itu teman. Apakah pemantau? Pemantau tuh lihat saja. Memang kayak gitu. Lihat aja. Dia pun sama aja. Jadi kamu nggak usah diapa-apain. Nah, itu pemantau. Orang yang bergerak sana disalahin. Yang mau bergerak itu disalahin, yang enggak. Nah, posisi yang diharapkan dari kita itu menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah manajer. Manajer ini bisa berposisi dari semuanya ini. Cuman manajer ini kita harus menjadi contoh tauladan. Itu inti dari manajer. Kalau kita nggak mencontohkan dulu, maka jangan harap anak-anak itu mendengar kita. Dengar dia ada maksud, merayu-rayuannya saja, seperti itu. Nah ini kita lihat ya, restitusi itu adalah penyelesaian masalah dengan cara diskusi, artinya mencari penyebabnya apa, dan komitmen seperti apa, ya kan?
ya satu-satu. Saya akan dia validasi tindakan yang salah. Jadi artinya ketika tindakan itu dikerjakan oleh anak, itu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya dulu, kenapa kamu lakukan itu? Dia kan pasti ada alasannya. Nggak mungkin nggak ada alasan. Walaupun alasannya itu bohong. Jangan cari kebohongan itu, karena repot kita. Nggak ada bohong itu yang nggak salah. Bohong itu benar semuanya, namanya bohong ya, benar ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kamu tuh maunya seperti apa? Coba ceritakan. Pengen kamu tuh supaya nggak kayak gitu lagi apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajib kita tanyakan ke anak-anak yang selalu berkasus. Nah kemudian kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi harus ada kesepakatan untuk menyelesaikan ini. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Artinya kalau dia pengennya itu nggak didukung dengan tindakan ini, maka harus sepakati komitmennya itu seperti apa. Itu restitusi. Nanti ada contoh videonya ya. Kita langsung lihat kembali. Nah, ini jelasin sama dengan tadi. Nah, ini kayaknya ada videonya. Kelas berapa itu? Anaknya Bu Suatu. Hari ini Bapak lihat telah lagi. Ada kali rumah. Selamat tahun. Ini berapa kali dah sebelum ini? Setiap hari. Sering. Kenapa ini? Ini kan kamu kelas 3, ya. Sesuai dengan kesepakatan pengajaran itu sebagai siswa kan harus cepat datang. Kalau di sekolah kita kan 7.30 sudah dari sekolah dan ada kegiatan pembinaan tadi, kegiatan kosong dan dikasih bersikuti supaya kamu pun terlatih nanti kalau sudah apa, kenapa selalu terlambat bangun? Kenapa itu? Dan itu yang berapa tuh? Nah, kalau tiap hari kira-kira terlambat bangun, sudah pasti suatu hubungan pun tidak ada. Ada kadang-kadang dia ada berapa kali dalam satu minggu enggak? 3 kali. Jadi separuh yang tadi ya. Nah ini kalau kamu pengennya seperti apa ke depan supaya hidup apa nggak pengen seperti orang lain? Jadi supaya seperti itu sama apa? Ada ngobrol dengan orang tua di kantor, bisa kamu supaya nanti jadi seperti kawan-kawan yang rajin itu ya. Itu kalau begadang itu apa yang dikerjakan? Itu dari kecil atau sudah biasa? Jadi ke depan nanti supaya kegiatan terlambat datang, terlambat bangun itu bisa hilang, usahamu ada nggak usaha untuk supaya kamu seperti yang seperti kamu inginkan dan ingin seperti kawan-kawan yang tadi supaya tidak timbul lagi masalah ketika terlambat bangun dan terlambat datang kan itu beruntung itu benar ya coba cerita ke depan nanti seperti tak ingin tetap terus terlambat bangun atau seperti itu. Biasanya yang bangun terus cita-citamu itu kalau seandainya terus setelah bangun tercapai enggak ya, itu kan ya nggak susah ya, itu yang diharapkan memang
kalau hidup ini terus seperti itu, maka apa yang kamu inginkan itu bisa menjadi kesepakatan kita ini seperti teman-teman yang bisa tadi, kan statusnya sama dengan cara komitmen itu buat diri itu apa namanya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengondisikan kehidupan kita, bangun cepat, kemudian sarapan lima, kecuali di hari Selasa bagi kita kan ya, mulai kapan kamu mulai? Besok udah mulai ya, bapak Eno, mudah-mudahan nggak terlambat lagi. Juga kalian nanti beberapa hari depan, mudah-mudahan kalau memang sudah kamu punya komitmen itu, semuanya bisa terlaksana. Oke, itu ya, terima kasih atas obrolan kita. Saya kira ini bapak tidak begitu bukan marah, tapi kita diskusi supaya masalah itu. Terima kasih ya. Boleh masuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya paparkan untuk kita sama-sama perhatikan bahwa peran kita sebagai guru di sekolah itu sangat penting sekali untuk perkembangan jiwa anak didik kita. Jadi bukan sebatas hanya menunggu gaji, bukan menyindir, karena jiwa kita ini semuanya guru. Jadi sentuhlah mereka itu dengan hati, jangan dengan mulut saja. Kalau dengan mulut saja mau sakit hati, sentuh mereka dengan contoh. Datang, mari kita sama-sama cepat. Usahakan kalau nggak ada halangan di rumah. Kalau anaknya sakit kan anak dulu lagi. Ya, saya kira alasan-alasan itu sebaiknya dikomunikasikan, jangan pimpinan di sekolah atau siapapun lah itu salah persepsi terhadap bapak. Sehingga timbul nanti ketidakenakan hati. Jadi kita semuanya udah dewasa, saya yakin kita bisa semua. Insya Allah kita punya komitmen ke depan nanti. Ayo sama-sama kita budayakan budaya positif, terutama menjadi contoh tauladan dulu, kemudian bisa merubah dan melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat posisi kita di mana, ada 5 kali posisi kita, yaitu sebagai penghukum atau sebagai memantau atau membuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Jadi kadang teman-teman atau mereka kapan dia posisi sebagai penghukum, kapan dia posisinya sebagai pemberi rasa bersalah, kapan dia merasakan posisinya sebagai teman, sebagai pemantau, mungkin dari Bapak kasih contoh tadi, dan sebagai manajer. Jadi kan supaya lebih jelas kepada Bapak Ibu harus kasih contoh-contoh. Contohnya banyak sebenarnya, tidak perlu dicontohkan karena kalau saya sebut satu-satu itu nanti ke aib juga sebenarnya. Contohnya banyak sekali. Nah, yang dituntut dari paparan tadi adalah kita itu dituntut menjadi manajer. Jangan yang keempat tadi. Yang keempat itu udah pasti nggak baik. Kalau teman ya biasa aja, dikasih bonbon selesai. Mau terlambat mau enggak ya biasa aja. Coba teman, ya kan? Mau kita terlambat slow, nggak terlambat juga slow. Anak-anak pun udah tahu. Anak-anak di luar sini, gurunya di dalam slow, karena itu dianggap sebagai teman. Itu. Tapi kalau penghukum belum apa-apa kita sudah memberi hukuman. Contoh misalnya, kita masuk kelas. Anak terlambat baru 2 menit, itu memang terlambat betul ya, bukan dibuat-buat. Terlambat betul maksudnya. Itu langsung kasih hukuman. Belum kita beranjak untuk menanyakan satu persatu alasannya apa, tapi kita langsung di luar aja kamu, nggak usah belajar sama saya. Itu berarti hukuman. Ya kan? Selama saya jadi guru di sini masuk kelasmu, kamu jangan masuk kelas saya. Nah, itu nggak cocok. Nah, itu kalau penghukum. Kalau pemantau yang tadi itu, dia hanya mantau saja. Kegiatan apapun dia hanya mantau. Tidak mau dia nimbrung. Dia penilai ulung.
kalau orang main bola kita penontonnya. Seharusnya nendangnya kayak gini tuh, salah itu. Tapi begitu dia dikasih bentuk bola pun nggak tahu yang mana bola, bataku pun dianggapnya bola. Ya, banyak yang dalam pemaparan ini, ayo sama-sama lah. Ini ke hati lagi, Bapak Ibu, karena kami mau pensiun. Ini yang megang. Nah, rebut terus, kalau nggak mau baru lepaskan. Kita rebut dia nggak mau, biar saya aja itu lepaskan, jangan paksa. Jadi memang keluarga ini memang harus saling melengkapi. Jangan muncul seperti sekolah-sekolah tetangga, itu mereka berkubu-kubu. Kubunya banyak. Kubu P3K ada lain. Kubu P3K yang tua ada lain. Di P3K itu ada lagi gitu. Kubu yang muda, kubu yang suka rumpi, banyak sekali. Kita usahakan jangan ada seperti itu. Kita semua sama. Jadi kalau ada apa-apa komunikasikan, jangan kalau malu rame-rame jumpain orangnya bisik-bisik. Saya kira kita semuanya udah dewasa, bisa sih sudah. Nah, yang dituntut tadi adalah manajer. Manajer itu inti utama yang harus diperhatikan Bapak Ibu adalah contoh tauladan. Berat nggak? Itu yang berat. Contoh tauladan itu berat. Kita hanya bisa mencontohkan lewat suara saja, tapi tindakannya nggak ada. Jadi kayaknya contohnya seperti itu, Bu. Masih banyak yang kita masih berfungsi belum menjadi manajer. Itu kira-kira ketika kita melakukan PKB pun nampak tidak jadi. Cuman nggak mungkin jadi satu-satu di sini. Dan itu manusiawi juga, ada alasannya pasti. Dan alasan itu tidak pernah salah, walaupun bohong. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti dicatat sama Allah di sana. Itu hukumannya di sana, walaupun itu bohong. Jadi seperti itu. Makasih banyak. Saya kira itu. Setelah ini kita lanjut. Ibu ada yang mau di? Ibu dulu kadang mau ini biar direkam. Untuk apa? BMM itu? Hah? Gak ada. Belum sampai situ. Pokoknya inilah. Boleh kalau ada yang nanya. Nah, boleh. Saya lagi ngajar. Kemudian kan ada sesuatu. Dia minta ini, minta assalamualaikum. Saya nggak jawab, dia lagi jawab. Tapi saya memberikan dia gerak. Kan gerak. Dia aja saya. Sedangkan Pak Ali baru saya jawab. Boleh untuk saya masuk. Memang santun. Boleh masuk. Saya tanya, berkasih dia maksudnya. Nanti kan dia menjawab macam lah. Kemudian saya langsung menikiknya, ada kode di aksen saya. Ada titik kode. Jadi saya sekali. Nanti ada 2 kali. Nah, ini kamu sudah berkali. Enggak yang itu. Betul. Ini sudah ada titik 2. Apakah saya masuk ke dalam manajer? Itu kan gini, kasus arti. Ketika muncul seperti itu, alasan udah ditanya kenapa dia terlambat, itu harus ditanya. Komunikasi ya. Kemudian setelah ditanya alasannya ada, kalau memang itu alasannya nggak sama, maka untuk mencari kebenaran sebenarnya nggak harus kita telusuri jauh. Kalau dia udah kebiasaan seperti itu, sudah pasti biasanya ada masalah. Yang kedua, contoh tadi ketika anak-anak menyebut salam, seyogianya harus dijawab. Karena menjawab salam itu wajib. Kecuali dia mungkin agamanya nggak sama. Itu wajib salam aja kan. Jadi artinya tindakan itu sebenarnya udah pas.
menandai itu sebenarnya adalah penilaian sikap supaya ibu tidak luput nanti ketika ibu merekap penilaian sikap. Nah, itu dapat dilakukan. Cuman secara restitusi ibu harus menggali anak itu kenapa seperti itu. Duduk dengan bagus, jangan di depan umum. Karena kalau di depan umum sudah pasti dia akan menutupi. Biasanya di BK ini makanya menerapkan itu dana. Jadi kalau memang parah kali ya, tapi kalau cuma sekali 2 kali itu biasa karena memang masih ada, apalagi jam-jam hari ini setengah 7 itu masih gelap. Jadi kalau kita cepat datang pas jam bel dari kelas itu biasa masih ada anak-anak yang tenang. Ini tindakannya udah pasti, cuma tinggal restitusinya itu dipertegas lagi, diajak komitmennya. Komitmennya itu tidak harus hukuman kan, artinya ketika dia mau berusaha merubah tapi masih juga ada kendala, maka kita kasih solusi. Nah, solusinya itu dalam bentuk komitmen. Itu. Di jawaban ini tidak mutlak benar ya. Ya. Sebenarnya saat kita melakukan restitusi kepada anak, restitusi itu ya pendekatan penyelesaian masalah siswa dengan mendidik ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih positif. Saat kita melakukan restitusi kepada anak, kita harus memiliki keterampilan yang disebut dengan language. Kita harus menggali masalah. Misalnya tadi anak yang terlambat yang masuk ke kelas ibu, kalau kita sebagai manajer pasti kita bertanya dulu. Jam berapa biasanya kita masuk ke pelajaran saya? Dari mana lah? Jam segini bu. Jam segini sekarang kamu datang ke sini. Bagaimana aku belajar kita ini kan gitu? Menurut kamu bagaimana supaya jangan terlambat? Kita cari dulu apa penyebabnya terlambat. Menurut kamu masalah itu bisa nggak kamu selesaikan? Terus bagaimana tindakan perubahan itu? Apa yang mengharapkan kan itu? Jadi pertanyaan itu jangan pertanyaan yang tetapi harus memberi informasi terus. Setelah ada informasi, kita hadapi. Baik, kita mulai ke jawaban. Ambil kata kunci dari kata-kata. Kalau tujuannya terlambat lalu, kita terlambat lalu saya, mungkin dia kan main game dulu. Jadi baik, kita sambil untuk kamu main game itu bahwa kita bisa pada bagaimana. Terus ditanya mungkin kita jadi kita sebagai manajer di situ dan kita melakukan konflik tidak sendiri yang menentukan keputusan masalah dia sendiri yang menentukan apa yang harus dilakukan setelah mereka akan lakukan besok atau jadi kalau kita bisa melakukan komunikasi kalau namanya dulu supervisi klinis. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah. Saya siap untuk membantu Bapak Ibu untuk latih rumah. Iya, bisa Ini ada jam-jam kosong dan siapa ada masalah? Tapi masalahnya dalam pembelajaran itu masalah di suaminya itu. coaching itu sangat beda dengan counseling. Coaching itu si orang dari kalau coaching itu datang membawa masalah jawab sendiri, cari solusi sendiri, pemancing apa istilahnya, ini mau belok sana jadi apapun mau dikelola. Cuma saya nggak tahu. Alhamdulillah kita hari ini jumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran
namanya peraturan kelas ya kan, atau peraturan belajar. Setiap guru biasanya ada kan? Udah ada nyusun semuanya guru-gurunya, rumah-rumahnya? Udah? Ada yang belum? Nah, cuman Bapak mau mengajarkan hari ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tujuannya supaya semua bisa merangkum sesuai dengan kesepakatan kelas kita, ya kan? Nanti Bapak bagi kertas post-it untuk ditulis. Misalnya gini, kalau di kelas ini masih ada yang terlambat, berarti kita masuk jam berapa? 7.30 sudah mulai kegiatan kan? Berarti 7.20 sudah ada di sekolah. Jadi nanti berarti datang di situ tulis nanti 7.20 sudah berada di sekolah. Nah kalau dulu kan gini, tidak boleh datang lewat jam 7.20. Nah tidak boleh, ada kata-kata tidak boleh kalau dulu. Sekarang nggak lagi. Sekarang harus berarti saya datang jam 7.20 sudah berada di sekolah. Jadi kerelaan gitu. Nah kalau belajar misalnya ada nggak yang masih tidak membuat PR? Ada kan? Kalau dulu kan tidak boleh tidak membuat PR. Nah sekarang mengerjakan PR tepat waktu, itu kata-katanya. Itu namanya keyakinan kelas. Paham kan? Mulai dari rumah, berarti nanti tidurnya juga dicatat di situ. Tidur jam berapa biasanya? 10. Kan? Kalau dulu kan tidak boleh bergadang. Ya kan bahasanya. Sekarang berarti jam 10 sudah waktunya tidur. Itu bahasanya. Bahasa keyakinan kelas seperti itu. Udah ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Gak ada? Kalau nggak ada Bapak bagi kertas, post-it, nanti masing-masing membuat itu tentang belajar di kelas maupun sampai di rumah yang mendukung itu. Oke? Ditulis yang rapi, nanti ditempel di kertas panggilan. Sudah. Oke, nanti kita dari sini ya. Ini Bapak tulis dulu ke yang nanti masing-masing tempel sini berurut, ya kan? Nanti kita baca satu-satu. Silakan dibuat dari sekarang. Yang mau disepakati itu apa? Nah, silakan. Tulis. Yang selama ini dilanggar itu buat kata-katanya tadi. Nggak boleh larangan di situ. Misalnya membuat PR tepat waktu, bangun lebih awal, ya kan, datang ke sekolah jam 7.20. Apalagi yang kira-kira yang membuat kalian itu bisa lebih bagus lagi ketimbang yang kemarin-kemarin. Silahkan nanti baru kita cocokkan. Ayo waktunya 5 menit nulisnya. Kamu pernah melanggar? Nah itu buat kata-katanya, misalnya saya masuk melalui gerbang, gitu, ya kan? Apalagi kalau yang biasanya suka membuli berkata sopan santun. Nah,
ada yang di kelas ini suka membuli kan? Nggak ada ya? Tulisannya yang bagus ya, nanti kita tempel di kertas manila. Sementara nanti kita tempel di papan tulis. Yang membuat kamu nyaman, duduk tertib, membawa peralatan belajar. Nah itu boleh. Boleh lebih dari satu. Tulisnya. Rambut rapi, dipotong rapi, ya. Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Siapa yang sudah siap? Sudah. Di sini tempel ke depan. Yang itu. Ini kan. Ya sini. Kita tempel sini depan. Sebelah sini. Ada lagi yang sudah siap? Sampainya ya, sampainya. Nah, kita lihat.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yang hadir berapa orang? 6, mau 36 semuanya. Kita baca satu-satu. Nah ini, saya nggak tahu punya siapa ini. Tapi yang jelas nanti harus disepakati sama-sama. Tidak berbicara kotor dan saling menyayangi antara sesama teman. Nah ini berarti kalau tidak berbicara kotor dan saling menyayangi teman ini larangan kan? Berarti kalau keyakinan kelasnya apa? Berbicara sopan santun dan saling menyayangi. Nanti diganti. Nah ini berbicara sopan santun. Oke, satu. Yang kedua, apa ini? Menjalankan kewajiban di kelas dengan bertanggung jawab. Berarti ini semuanya termasuk di piket naskahnya. Berarti harus dijalankan. Ini kalau sudah disepakati semuanya harus seperti ini. Nanti ada konsekuensinya, ya kan? Konsekuensinya nanti tergantung dari kesepakatan kelas itu. Yang ketiga, belajar dengan giat. Piket kelas dengan bersih. PR dikerjakan tepat waktu. Datang ke sekolah pukul 7.20 sudah di sekolah. Nah ini bagus, sudah ada berapa biji? Banyak kan? Belum ada yang sama. Nah, semuanya beda. Belajar apa ini? Belajar dengan nyaman di kelas. Tidak nyontek. Ini kalau kerja berarti ketika jujur ketika ujian. Bukan tidak nyontek, berarti jujur ketika ujian. Nanti ini dirubah ya. Kemudian datang ke sekolah 7.20 berarti sama dengan ini. Nah, nanti satu saja. Selanjutnya menjalankan tugas sekolah dan menyiapkan peralatan sekolah sebelum tidur. Berarti menyiapkan peralatan belajar. Bagus, ini bagus, sudah bisa. Selalu apa ini? Tulisannya kecil sekali. Selalu memakai ciput. Ya, bagus. Jadi berarti khusus yang cewek, yang cowok jangan ikut. Pakai ciput pun. Selalu memakai ciput, kaos kaki panjang ketika di sekolah ya, karena kan sering dirajiin kan. Bagus. Nanti masukkan. Tidak. Nah ini tidaknya dibuang nanti. Ini tidak boleh terlambat. Berarti datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu nanti diganti dengan kata-katanya. Ini apa nih? Membawa peralatan sekolah yang ganti dengan kata-katanya. Ini apa nih? Membawa peralatan sekolah yang lengkap. Jangan sampai sekolah terus bolak-balik ke rumah lagi menjemput. Jadi nanti ada apa-apa di jalan berbahaya. Kan berarti dari rumah dipersiapkan sebelum tidur itu tadi masuknya nanti. Kemudian menyapa guru ketika berpapasan di jalan. Jadi nanti menyapa guru dan mengucapkan salam. Salam tuh kalau agamanya Islam, assalamualaikum. Kalau enggak selamat pagi. Nah, dan mengerjakan PR tepat waktu. Jangan di sekolah PR pertanyaannya apa? Jatuh rumah. Kalau dikerjakan sekolah jadinya PS ya kan, pekerjaan sekolah jadinya. Nah, oke, bagus. Menjaga kebersihan kelas, terus menjaga sopan dan santun. Bagus, masukin di sana tadi. Seperti ini. Apa ini? Memakai pentul pada hijab yang paling depan bagi perempuan. Betul ya? Betul atau apa? Betul sini? Iya. Oh sini. Boleh betul, boleh? Berlipi ataupun sejenisnya lah ya. Memakai, pokoknya mengancing jilbab lah ya. Oke, bagus tuh, bagus. Untuk perempuan. Yang laki jangan ikut. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Berarti datang tepat waktu ini masuk ke sana tadi ya. Ini berarti nanti ini nggak usah masuk lagi. Sama. Tidak boleh. Ini sama. Berarti udah masuk yang tadi. Tidak boleh apa nih? Lompat pagar. Nah, ini berarti masuk lewat gerbang sekolah.
Masuk nih, keluar, masuk dan keluar nih, masuk dan keluar lewat gerbang, bukan lewat pagar. Lewat gerbang, ya kan? Jadi kalau masuk dan keluar lewat gerbang pasti tidak lompat pagar lah. Gitu. Ada di kelas ini yang kayak gitu? Ada? Gak ada ya, paling sekali atau 2 kali ya kan? Nah, itu berarti ada. Nah, oke. Tidak boleh terlambat. Nah, sama dengan yang tadi, ini nggak usah lagi. Bangun lebih awal, sama yang tadi itu. Ini nggak usah lagi. Tidak boleh terlambat, sama. Pakaian rapi dan sopan. Nah, ini boleh. Jadi belum ada tadi kan? Saling menghargai antara sesama siswa-siswi, tidak membandingkan latar belakang. Nah, ini berarti saling menghormati. Jadi kalau saling menghormati tidak ada kata-kata ini bully semuanya, berarti saling menghormati yang pertama saja. Oke. Lanjut, menghormati sama ya kan, ini nggak usah lagi. Kemudian masuk apa nih? Melaksanakan piket kelas sudah ada di atas, ini nggak usah lagi. Tidak akan berkata kasar sudah ada, sopan santun tadi. Datang udah ada. Bangun udah ada. Membawa peralatan belajar sudah ada di atas. Ini saya bangun udah ada di atas. Nah, ini boleh tidak membuli guru. Ada yang membuli guru? Ada ya? Ya. Menghormati guru diganti nanti. Menghormati guru. Jadi guru itu walaupun dia kontra honor tidak PNS, dia tetap guru. Guru itu siapapun. Guru itu bisa kawan sejawat pun bisa jadi guru. Anak kecil pun kalau dia perkataannya bagus bisa jadi guru. Guru itu adalah sesuatu yang bisa ditiru kebaikannya, jangan kejelekannya. Nah, mengingatkan guru boleh? Boleh di sini, jangan di depan umum. Pak, Bapak kurang tinggi, nggak enak. Nggak boleh, tapi di sini Pak, saya maunya bahasanya itu lebih santun. Jadi berbahasa dengan guru dengan santun. Ya, ini seperti itu. Diganti nanti. Berbahasa dengan santun kepada guru. Kemudian mengerjakan, sudah ada tadi di atas. Membawa udah ada di atas. Apa ini? Rambut harus rapi, atau pakai rapi. Jadi sudah ya, sudah ada di atasnya. Oke. Harus membawa pulpen, sudah ada peralatan. Bersopan santun sudah ada. Oke, kayaknya itu. Nah, berarti yang bisa masuk nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya kan? 12 semuanya. Jadi 12 keyakinan kelas. Nanti ini kita rapikan, kita ketik rapi, kita tempel di sana. Oke, sip? Semuanya sepakat? Sepakat ya? Kalau sudah sepakat, maka jangan satu pun dilanggar lagi. Oke? Saya kira itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini kita rapikan, kita tempel di kertas manila. Saya kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan kegiatan belajar kita mulai dari rumah berangkat sampai ke sekolah sampai pulang lagi, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang selama ini dikerjakan oleh kita. Cukup? Saya mau nanya atau nambahan lagi? Pertanyaannya ada yang kurang? Ya, kerjaan langsung. Dari rambut terima kasih misalnya dari Bapak.
Berapa? senang atau bahagia? Ada cemas juga Pak. Kan nggak apa-apa dipanggil hari ini kan? Nggak ada, Pak. Bapak mau ngobrol-ngobrol karena tadi Bapak lihat di gerbang telah datang. Nah, berapa kali telah datang? Sebenarnya dipanggil ini nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Artinya tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, semua berbuat salah, terutama sebagai siswa. Bapak hanya nanya-nanya, kenapa telah datang selalu? Selamat bangun. Selamat bangunnya kenapa? Karena begadang malam Pak. Beda malam. Jam berapa biasa tidur? Bisa kalau nanti jam 12, 11. Ya ini kan karena mau ujian kenaikan kelas. Jadi setiap siswa itu wajib meminimalisir kesalahan supaya nanti bisa naik kelas itu dengan baik. Nah, sebenarnya apa yang kamu lakukan tidak salah besar kali, karena daripada nggak datang lebih bagus datang kan, lambat kan. Tapi karena keseringan jadi masalah di bagian cabang sana, supaya semua siswa bisa disiplin gitu. Karena kamu punya hak juga untuk tidak datang sebenarnya, kan gitu. Setiap kita itu punya hak, punya kewajiban. Cuman artinya apapun itu tetap kita harus ikuti. Kan itu. Kamu pengen nggak seperti orang-orang yang rajin datang? Pengen seperti apa pengennya? Kalau dibilang pinginnya udah nggak terbilang lagi, karena kan saya sebagai siswa juga harus rajin belajar Pak, rajin dan terus rajin tepat waktu datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Karena berapa hari ini di rumah sering begadang jadi terlambat. Ya. Oke, Bapak sebenarnya manggil kamu itu pengen jadi kawan, karena kan ngobrol, jadi tidak usah khawatir ketika dipanggil seperti ini. Itu bukan untuk dihukum, tapi Bapak pengen kamu itu menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kan itu, walaupun hari ini sudah ada komponen baik pada dirimu, mau datang lebih baik itu ketimbang nggak datang, kan seperti itu. Apa namanya? Kira-kira apa kesalahan yang kamu rasakan dari peraturan sekolah? Kalau peraturan sekolah yang berubah sebenarnya tidak ada masalah, cuman yang ada masalahnya di dalam diri saya sendiri Pak, karena saya kurang menempatkan waktu dalam pembelajaran. Karena saya di waktu sekolah, saat memasuki sekolah saya malah begadang, akhirnya lambat bangun dan terlambat ke sekolah. Itu alasan kamu kenapa melakukan itu. Kamu mau mempertahankan keterlambatan itu atau pengen berubah rencana ke depan? Yang berubah Seperti apa? lebih tepat waktu datangnya, datang ke sekolah jam 7.15. Sebelumnya datang ke sekolah jam 7.25, sekarang datang ke sekolah jam 7.15 sudah memasuki sekolah. Jadi itu keinginan kamu supaya menjadi seperti teman-teman lain. Ya. Karena kawan juga bisa, pasti saya pun bisa kan seperti itu ya. Kenapa takut saya panggil ya? Enggak juga Pak, cuman kaget biasanya kayak mana? Biasanya sama wali kelas dipanggilnya seperti apa? Saya dipanggil ya karena Di rumah dikasih ada hukuman. keperluan kelas juga. Dihukumnya biasanya dihukum seperti apa? Biasa dihukum ya nyapu halaman kelas. Ada pemanggilan orang tua juga. Saya lihat kemarin ada dipanggil. Siap, ada Pak 2 kali. 2 kali ya. Diapain itu sama orang tua? Bagaimana perasaan kamu dipanggil hari ini? Perasaan saya saat dipanggil bersama Bapak, alhamdulillah sangat senang karena atas percakapan kita antara Bapak dengan saya tadi, saya mendapatkan motivasi yang begitu dalam, yang mana membuat saya ke depannya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jadi biasanya ketika pemanggilan kasus-kasus itu seperti apa? Apa perbedaannya dengan yang hari ini?
Kalau biasanya dipanggil kan untuk dapat hukuman, tetapi sekarang dipanggil untuk mendapatkan motivasi, yang mana biasanya mendapat hukuman, sekarang lebih memaksimalkan diri untuk bercerita dengan seorang guru yang membawa kita menjadi gembira atas kesalahan sendiri yang tak akan terulang lagi. Oke. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.